Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak orang tahu tapi mereka tidak yakin dengan apa yang mereka ketahui. Banyak orang punya ilmu tapi tidak yakin dengan ilmunya. Banyak orang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Banyak orang punya ilmu tapi tidak dapat manfaat dari ilmunya. Lokasi beda. Tahu ada di pikiran, sedangkan yakin ada di dalam hati. Butuh orang lain yang bisa merubah dari tahu menjadi yakin. Coba kita lihat, jamaah butuh seorang guru yang bisa meyakinkan. Guru butuh nasihat guru lain yang bisa meyakinkan. Ada ribuan guru sering menceramahkan tentang fadilah sedekah. Sedekah akan mendatangkan harta dan kekayaan. Allah akan membalas sedekah hamba minimal 700 kali lipat. Tapi hanya sedikit guru yang yakin dengan ceramahnya sendiri. Sehingga sedikit guru yang sedekah dan sedikit yang bisa kaya. Jutaan jamaah pernah dengar ceramah tentang fadilah sedekah. Sedekah akan mendatangkan harta dan kekayaan. Allah akan membalas sedekah hamba minimal 700 kali lipat. Tapi hanya sedikit jamaah yang yakin dengan yang didengarnya. Sehingga sedikit yang mau sedekah, sedikit yang bisa kaya. Bila para penceramah mau memberi contoh sedekah dan kaya, maka para jamaah juga akan ikut sedekah dan kaya. Banyak sekali para ustadz yang pelit dan miskin. Banyak sekali para ustadz yang menganjurkan sedekah, tapi dia sendiri malah menerima sedekah. Banyak sekali para ustadz yang menganjurkan membantu agama Allah, agar hidup mereka dibantu oleh Allah, tapi dia sendiri malah menjual agama Allah dengan harga yang murah, sehingga mengundang marah Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal muslimat rahimakumullah. Ketika semua pintu tertutup, pintu Allah tetap terbuka. Ketika semua jalan buntu, jalan menuju Allah selalu terbuka. Ketika semua bantuan terhenti, bantuan Allah selalu mengalir. Ketika semua penolong pergi, pertolongan Allah selalu turun. Jangan pernah merasa sendiri, kau bersama Allah. Jangan putus asa, selama ada kemauan pasti ada jalan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Dunia ini milik orang yang punya keyakinan. Jangan mudah menyerah. Dunia pasti ada di tanganmu. Jangan kalah sebelum bertanding. Kau harus berani. Jangan putus harapan. Dunia ini penuh dengan kemungkinan. Jangan mengeluh. Insya Allah kau pasti bisa. Jangan menyerah. Ayo coba lagi. Ketika semua pintu taubat tertutup, pintu taubat Allah selalu terbuka, non-stop setiap malam dan 24 jam. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kota Madinah ada pemuda memperkosa mayat wanita. Dia sangat menyesal dan ingin bertaubat. Dia minta petunjuk pada Abu Bakar. Abu Bakar diam. Dia minta petunjuk pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun diam. Dia minta petunjuk pada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun diam. Dia minta petunjuk pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun diam. Dia menangis di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun terdiam. Dia lari ke gunung, bersujud dan bertaubat kepada Allah. Ya Rabbi, walau semua pintu telah tertutup, bukankah pintumu selalu terbuka? Ya Rabbi, walau dosa hamba telah penuh bumi dan langit ini, bukankah ampunanmu lebih luas lagi ya Rabbi, bagai samudra tak bertepi. Dan akhirnya Allah pun mengampuni dia. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود semua pintu tertutup, pintu Allah tak tertutup. Semua pintu tertutup, pintu Allah tak tertutup. Semua jalan tertutup, pintu Allah tak tertutup. Semua jalan tertutup, pintu Allah tak tertutup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebijakan Allah itu terbaik.
Apapun yang Allah tetapkan, itu yang terbaik. Baik di awal, baik di tengah, akan baik di akhirnya. Semua ketentuan Allah itu berdasarkan kasih sayang. Tidak ada alasan bagi seseorang hamba untuk menggerutu. Bila Allah turunkan hujan, itu yang terbaik. Hujan itu rahmat. Bila Allah turunkan panas, itu yang terbaik. Panas adalah rahmat. Apa jadinya bila bumi ini hujan terus menerus? Apa jadinya bila bumi ini panas terus menerus? Allah jadikan malam gelap, itu terbaik untuk istirahat. Allah jadikan siang terang, itu yang terbaik untuk berkarya. Apa jadinya bila bumi ini gelap terus? Apa jadinya bila bumi ini terang terus? Allah jadikan musim panen itu yang terbaik agar kamu bersyukur. Allah jadikan musim paceklik itu terbaik agar kau berdoa. Apa jadinya bila bumi ini panen terus? Apa jadinya bila bumi ini paceklik terus? Allah jadikan wanita 9 hati 1 akal, itu yang terbaik. Dia bisa merawat keluarganya dengan hati. Allah jadikan pria 1 hati dan 9 akal, itu yang terbaik. Dia bisa berpikir terus dengan akalnya mencari nafkah. Ada seorang musafir kelelahan. Dia istirahat di bawah pohon beringin yang rindang. Di saat berbaring sambil menikmati sejuknya pohon ringin, dia merenung. Dalam hatinya dia bertanya, apa Allah ini tidak keliru meletakkan buah? Beringin pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara semangka pohonnya kecil tapi buahnya besar. Di tengah renungannya dia terkejut. Matanya kejatuhan buah beringin. Subhanallah. Andai kata buah yang menjatuhi matanya itu sebesar semangka, tamatlah riwayat musafir itu. Ya Rasulullah, salamun alaik, Allah Allah, ya rafi'a syani ad-daraji, atfat ayyadi ratal alami, Allah Allah, ya uhayl al-judi wal karami, kebijakannya itu terbaik. Allah menetapkan yang terbaik, baik di awalnya dan tengahnya. Allah Allah, baik di akhir penutupannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semua penyakit pasti ada obatnya.
Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan buntu, pasti ada solusinya. Obat risau hati adalah taubat, zikir, dan yakin akan janjinya Allah. Obat kecewa ketika gagal adalah yakin bahwa Allah punya rencana lain yang lebih indah. Obat sedih ketika diuji adalah yakin bahwa bila Allah mengambil sedikit, pasti masih banyak yang tersisa. Obat iri adalah yakin tidak ada rezeki kesasar. Obat benci adalah menyadarkan diri mungkin yang dibenci akan bermanfaat, mungkin yang dicintai malah mendatangkan petaka. Obat marah adalah menyadarkan diri kemarahan bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kemarahan akan membakar diri sebelum membakar orang lain. Obat dendam adalah menyadarkan diri bahwa hidup dengan dendam bagai hidup menyimpan bangkai akan mendatangkan kesialan. Hidup dengan penuh kasih sayang bagai menyimpan madu akan mendatangkan keberuntungan. Obat cemburu adalah memperbaiki diri. Allah tidak pernah salah dalam memasangkan hambanya. Bila dirimu baik, maka Allah pasangkan dengan orang baik. Di sayap kiri lalat ada racun, di sayap kanan lalat ada obatnya. Di leher kiri manusia ada racun, di leher kanan manusia ada obatnya. Di ruang kiri hati ada masalah, di ruang kanan hati ada solusinya. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi at-tababullah hi mu'tamadi fa bi dunya ya Rasulullah khud biyadi. Penyakit pasti ada obatnya, masalah pasti ada solusinya. Penyakit pasti ada obatnya, masalah pasti ada solusinya, ada solusinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakit itu bermula dari hati, dan sembuh juga bermula dari hati. Bila hati risau, maka semua penyakit akan muncul. Bila hati tenang, maka apapun penyakitnya akan sembuh. Hati yang susah membuat daya sembuh di dalam tubuhnya melemah, membuat daya imunnya melemah, sehingga banyak penyakit yang muncul dari dalam dirinya. Mahnya kambuh, rematiknya muncul, tipesnya kumat,
dan berbagai macam penyakit yang lain karena hatinya gelisah. Hati yang susah membuat stamina, kekebalan tubuh rapuh, sehingga mudah terserang, mudah tertular penyakit dari luar. Terserang flu, tertular TBC, terkena demam berdarah, dan lain-lain. Pada sepasang sayap lalat, sebelah ada racun, sebelahnya ada penawarnya. Di dalam mulut ular, di rahang atas ada racun, di rahang bawahnya ada penawarnya. Di dalam tubuh manusia ada sumber penyakit sekaligus ada penawarnya. Bila hati dalam keadaan duka, maka semua penyakit akan muncul karena enzim penawar penyakit tidak keluar. Bila hati dalam keadaan suka, maka semua penyakit akan sembuh karena enzim penawar akan berfungsi secara optimal. Ada seorang caleg, dia gagal dalam pemilu. Hatinya susah, wajahnya muram, dan tubuhnya lemas. Mereka jatuh sakit karena enzim penawar penyakitnya tidak terproduksi. Mereka akan mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya rapuh, kekebalan tubuhnya melemah. Semua penyakitnya berawal dari hati yang galau. Dan banyak di antara caleg yang gagal datang ke pesantren untuk berlatih zikir, sehingga hati mereka jadi tenang, tidak stres dan tidak sakit. Al-hijratu rihlatu hadina حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهدي والكون يردد آمنا يردد آمنا يردد آمنا sakit bermulanya dari hati, sembuh bermulanya dari hati. Hati risau penyakit kan datang, hati tenang sakit sembuh hilang. Sakit bermulanya dari hati, sembuh bermulanya dari hati. Hati risau penyakit akan datang, hati tenang sakit sembuh hilang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu kisah yang menarik yang diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, dari Ali bin Syaqiq, dari Ibnu Al-Mubarak, bahwa dia ditanya seseorang laki-laki, "Wahai Abu Abdurrahman, ada nanah yang selalu keluar dari luka yang ada di lututku sejak 7 tahun yang silam. Aku telah berusaha mengobatinya dengan berbagai macam obat. Aku telah bertanya kepada dokter, tetapi aku belum mendapatkan terapi ataupun obat yang dapat menyembuhkannya." Ibnu Al-Mubarak berkata, "Pergilah dan carilah sebuah tempat yang penduduknya benar-benar membutuhkan air. Kemudian galilah sumur di sana. Aku berdoa, mudah-mudahan di sana
kau mendapatkan mata air. Kemudian basuhlah lukamu yang bernanah itu dengan air dari sumur yang kau gali. Kemudian laki-laki itu mengerjakan nasihat Ibnu Al-Mubarak dan diceritakan bahwa luka di kakinya sembuh dan tidak ada lagi nanah yang keluar. Kesembuhannya itu merupakan berkah dan balasan kebaikan untuk orang itu karena telah memberikan sedekah berupa sumur air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.